Wow. Ya. Hari ini Koko pakai batik ganteng sekali ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang mudah-mudah jangan mau kalah ya, Koko ya. Baik Bapak Ibu, ya luar biasa kesaksian dari Bapak Cumbi. Boleh lambaikan tangan, Cumbi, puji Tuhan ya. Kita dengar langsung sendiri bagaimana Bapak Cumbi saudaraku yang mungkin secara medis sudah nggak ketolong lagi ya. Secara medis itu udah mungkin tinggal tunggu waktunya karena seluruh tubuhnya itu dipasang dengan salah, udah dibolongin saudara dan udah koma ya. Tapi cara Tuhan kadang-kadang luar biasa. Memang keriduan hati Bapak Cumbi dia mau dibaptis, tapi karena udah keburu anfal, keburu tiba-tiba sakit, tiba-tiba drop seluruh tubuhnya saudaraku dan langsung masuk ruang ICU, nggak sadarkan diri saudara ya. Dan ya cara Tuhan kita tentang saudaraku luar biasa. Saya diingatkan Bapak Ibu, waktu itu saya ajak Mike sama Kristi, lalu kita masuk ke ruang ICU dan memang saya sudah bawa botol aqua saudara. Dan ketika saya masuk ruang ICU, saya minta izin sama suster. Saya bilang, suster saya pendeta, saya mendoakan salah satu anak yang sudah koma di ruang ICU. Dan suster itu bilang, silakan Pak Pendeta. Lalu singkat cerita, saya datang, saya masuk. Saya lihat waktu itu Bapak Cumbi udah koma, saudara, udah gak sadar. Dan memang secara medis udah presentasinya 1% saudara. Ya. Tapi saya percaya 1% buat dokter 99% kalau Tuhan berkata nah, ya singkat cerita, lalu saya ajak Mike dan Kristi, kita sembah, kita undang hadirat Tuhan masuk ke dalam ruang ICU tersebut. Lalu saya ambil botol air, saya buka, lalu saya tuangkan ke dalam tangan saya, lalu saya percik ya dahinya Bapak Cumbi waktu itu. Ya dia tertidur, maksudnya matanya udah hopeless lah, ya udah nggak ada, ibarat kata nyawanya, napasnya udah tergantung mesin. Tapi ketika saya baptiskan dia, saya bilang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus aku baptiskan engkau Cumbi. Dan saudara tahu dalam hitungan detik sekian detik saudaraku, tiba-tiba matanya terbuka seperti orang yang bangun tidur saudara. Yang baik sama Kristi kaget ya lihat kejadian seperti itu. Sayang ya kalau saya waktu itu di-show dengan video saudaraku, wow, itu kan jadi satu kesaksian yang luar biasa. Tetapi biarlah semuanya itu bukan saya yang hebat, bukan Kristi, bukan Mike, bukan kita semua yang hebat, tapi Tuhan kita yang hebat. Kita berikan tepuk tangan bagi puji Tuhan ya. Tuhan, cara Tuhan memang ajaib. Tuhan masih beri kesempatan ya. Dan luar biasa pagi ini saya dapat bukan bocoran ya, saya sendiri, Bapak Ibu akan dijamu dengan makan sop setelah ibadah ini. Kita berikan tepuk tangan, haleluya. Terima kasih ya. Puji Tuhan, memang Pak Cumbi ini dari somai saudara ya. Puji Tuhan ya. Memang beliau dulu dengan istri itu usahanya adalah makanan somai, dan somainya bukan somai yang ecek-ecek saudaraku. Wah, Ibu Nurul bilang haucer saudaraku. Jadi Bapak Ibu ya, setelah selesai ibadah jangan segera pulang, kita ada perjamuan kasih, kita akan disajikan makan somai karena sebagai ucapan terima kasih syukur kepada Tuhan ya. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya. Katakan mujizat masih ada. Puji Tuhan. Dan di tengah-tengah kita ada Pak Nyoman dan Pak Sony. Boleh pakai berdiri Pak Nyoman, Pak Sony dengan hormat. Kita sambut dengan tepuk tangan. Kita berdiri Pak Nyoman dan Pak Sony. Beliau berdua dari Gideon. Saudara tahu, kalau mungkin saudara nginep di hotel atau mungkin saudara pernah dikasih Alkitab yang covernya biru, itu dari Gideon. Gideon itu adalah satu yayasan, nanti dijelaskan oleh Pak Nyoman saudaraku ya, yang memberkati begitu banyak jiwa-jiwa dengan apa? Dengan pemberian Alkitab. Nah, ini kita akan dengar presentasi dari Bapak Nyoman. Ya, Pak Nyoman ini dari Bali, dari Bali. Ya, Pak Sony dari mana Pak? Kalimantan. Memang yayasan Gideon ini di Indonesia itu ke pulau-pulau saudara.
ke suku-suku terasing, ya, dengan tujuan membagikan Alkitab supaya ya mereka mendengar dan mereka mengetahui dan mereka dapat membaca kabar-kabar tentang keselamatan lewat Alkitab. Karena Bapak Ibu, yang sekarang Alkitab itu mahal. Kalau saudara beli di toko buku, harga Alkitab itu di atas 100.000 ya Pak ya. Kalau yang cover yang bagus bisa 200 sampai 250.000. Tapi Gideon memberikan secara gratis. Ya. Nanti kita akan dengar ya presentasi dari Pak Ahmad. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan, saudaraku, pagi ini ada sesuatu yang saya mau sampaikan, saudara. Ya. Kalau saudara perhatikan ya, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30, silakan pimpin, tampilkan. Oke, sudah ditampilkan ya. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 ya. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Ada satu peristiwa yang dicatat oleh Alkitab yang bagaimana Daud, saudaraku, seorang yang sangat hebat ya. Bukan hanya di mata manusia tapi di mata Tuhan, saudara. 1 Samuel pasal 30 yang ke-6. Saudara perhatikan, bacakan, tampilkan di TV monitor kita ya. Ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-laki dan anak perempuannya. Sampai di situ dulu. Nah, saudaraku, kalau saudara perhatikan ayat ini, saudaraku, ini kejadian true story, saudara, kejadian nyata. Jadi ini bukan perumpamaan, bukan cerita seperti syair atau puisi, ya, kitab Amsal, kitab Mazmur, atau puisi, syair, saudaraku. Nah, ini true story. Dan saudara perhatikan, di sana dikatakan Daud sangat terjepit. Kenapa, saudara? Karena rakyat itu adalah orang-orang yang orang-orang yang percaya sama Daud, pengikut-pengikut Daud, saudara. Orang-orang yang tadinya setia, loyalitas sama Daud. Tapi saudara baca ayat ini, terjadi satu kontradiksi, saudara. Ya, satu pertentangan. Yang tadinya baik-baik saja, fine-fine saja. Tapi kalau saudara baca ayat ini, di mana dikatakan dalam ayat yang ke-6, Daud sangat terjepit. Nah, saudaraku, kata terjepit itu artinya dalam keadaan stres yang berat, dalam keadaan tekanan yang begitu sangat begitu sangat kuat. Ya, ibarat kata orang, aduh, udah gak ada jalan lagi lah. Ya, hati ini sukacita udah hilang, pikiran ini udah gak bisa lagi berpikir dengan logik, berpikir dengan sehat, saudara. Nah, itu dialami oleh Daud, saudara. Jadi bayangkan Daud yang begitu hebat, Daud yang pernah mengalahkan Goliat yang tingginya hampir 3 meter, saudaraku. Daud yang dipakai Tuhan dengan tanda-tanda peperangan di mana-mana, mengalami kemenangan demi kemenangan, saudaraku. Goliat akhirnya bisa kalahkan, saudaraku. Tapi saat tertentu, dalam situasi tertentu, kita nggak bisa pungkiri, Daud juga masih manusia, saudara. Makanya dikatakan Daud sangat terjepit. Kenapa, saudaraku? Nah, Daud kejepit, Daud stres, Daud dalam keadaan kondisi mungkin jiwanya, mungkin rohnya, hatinya, pikirannya terpuruk, saudaraku, dalam titik nol yang paling terendah, ya saudaraku. Dan dia mengalami ini bukan dari orang luar, bukan dari musuh-musuhnya yang mengincar nyawanya, saudaraku, tapi dari orang-orang terdalamnya, saudara, dari rakyatnya sendiri, dari pengikutnya, saudara. Nah, karena ayat ini mengatakan, memberitahukan kepada kita, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Daud mau dibunuh, saudara. Daud mau dirancam. Ya, seluruh rakyat itu telah pedih hati. Kenapa, saudaraku? Masing-masing karena anak laki dan perempuannya, saudaraku. Jadi kalau saudara baca ayat ini, mungkin saudara belum paham seluruhnya. Kalau saudara baca ayat di atas, baru kita paham. Karena pengikut Daud, ya, orang-orang yang bersama dengan Daud itu kurang lebih mungkin laki-lakinya 400 orang, belum termasuk istri dan anak-anak.
Jadi kemungkinan ada 1000-an orang saudaraku yang bersama dengan Daud. Di mana Daud menjadi pelindung bagi mereka. Tapi ketika mereka ada di satu daerah namanya Ziklag saudaraku. Ziklag diserang oleh musuh. Ziklag dibakar. Dan anak istri mereka, para pengikut-pengikut Daud itu ditawan semuanya. Ketika Daud dan pengikutnya pulang ke tempat tinggal mereka hanya bisa melihat kobaran api dan puing-puing yang tersisa. Sehingga apa yang terjadi? Seluruh pengikut Daud, harusnya mereka marah sama musuh mereka. Tapi kalau saudara lihat firman Tuhan yang mengatakan, justru pengikut-pengikut Daud marah sama Daud. Maka ingin melempari Daud dengan batu. Ibarat kata begini saudara, seluruh kekesalan, seluruh kekecewaan, seluruh kepedihan hati, seluruh kemarahan mereka tumpahkan kepada satu orang, yaitu Daud. Orang lain yang berbuat kita kena getahnya saudaraku, kurang lebih seperti itu. Nah saudara Bapak Ibu yang saya kasih, ini keadaan yang apa? Ini keadaan yang dialami oleh Daud, keadaan yang sangat berat saudara. Ya. Atau mungkin saya mau bertanya kepada kita yang hadir pagi ini, pernahkah saudara mengalami situasi kondisi yang gak coba seperti dialami oleh Daud? Saudara udah berupaya, saudara udah melayani Tuhan, saudara ibarat kata udah setia, ya. Tapi kenyataannya saudaraku yang terjadi di luar prediksi kita, di luar jangkauan pikiran kita, saudaraku. Bukannya madu yang kita terima, bukannya kesenangan yang kita terima, malah sebaliknya saudaraku. Ya. Kita melakukan sesuatu yang mungkin rasanya membuat kita gak enak saudara. Bukan kita yang berbuat, tapi kita yang dipersalahkan saudara. Ya. Nah keadaan Daud saudaraku, itu kalau saya bisa beritahukan kepada kita, udah capek, udah letih, udah lelah saudaraku, ya enggak? Udah terpuruk, terancam lagi saudaraku. Dan sedikit banyak Bapak Ibu, itu sangat mempengaruhi iman kita. Itu dapat mempengaruhi kondisi rohani kita saudaraku. Ini istilah kata yang orang bilang burn out saudaraku. Ini yang istilah kata yang membuat kita bisa menjadi capek hati, beban pikiran. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku, kita udah mulai kita udah mulai semangat, kita udah mulai udah seperti handphone udah mulai lowbat saudaraku, ya enggak? Kita udah mulai nggak on fire lagi, kita udah disibukkan dengan masalah cobaan saudaraku, ya enggak? Baik masalah di luar maupun masalah di dalam saudaraku, dan itu akan menyita energi kita saudara. Yang sangat terjadi. Ya. Nah, satu lagi saudara, satu tokoh yang sangat hebat. Ibarat kata ini bukan ecek-ecek saudara, ini bukan kaleng-kaleng. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19. Nanti kita akan kembali saudaraku kepada ayat firman Tuhan kita ya, yang tadi ya. Di dalam 1 Korintus 1 Raja-Raja maksud saya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke ayat yang pertama saya akan bacakan sampai ayat yang keempat. Saudara perhatikan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel saudaraku, ya kita bilang sebelah gitu ya enggak ya? Ya, sebelah gitu ya enggak ya? Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para ilah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Saudaraku, ini perkataan muncul ketika Izebel, istri dari Raja Ahab saudaraku. Izebel ini dalam perempuan kafir saudaraku yang diperistri oleh Raja Ahab. Nah ketika Elia membunuh 450 nabi-nabi Baal saudaraku dengan perkasa, dengan kuasa yang dahsyat. Nah ketika Izebel itu adalah nabi-nabi dia saudaraku, Izebel marah saudaraku, emosi saudaraku.
Lalu dia bilang kasih pesan sama Elia, aku akan cari Elia, aku akan kejar Elia, aku akan bunuh Elia seperti dia mau bunuh nabi-nabiku. Itu kurang lebih ancaman yang disampaikan oleh Izabel, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, perhatikan. Ayat selanjutnya bilang apa? Ayat 3. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian dia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudaraku, saudara dengar? Keluar perkataan dari seorang yang luar biasa, yang namanya Elia, saudaraku. Benar-benar seorang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, saudaraku, yang dapat membunuh 450 nabi-nabi palsu dengan kuasa Tuhan, saudaraku. Mujizat demi mujizat terjadi lewat perkataan dan lewat tangannya, saudaraku. Tapi pada satu titik dalam kehidupannya, Elia mau minta mati, saudara. Mungkin saudara tanya, kok bisa begitu Pak? Kok bisa begitu Om? Nah inilah saudara, sehebat-hebatnya Elia, saudaraku, sedahsyat yang dipakai oleh Tuhan, ketika dalam satu kondisi Elia mulai putus asa. Elia mulai diintimidasi yang namanya roh ketakutan. Saudara, waktu dia dengar ancaman dari Izabel, dia lari, saudaraku, menyelamatkan diri. Maka dia bersembunyi, saudaraku. Maka dia berdoa begini, Tuhan, udahlah cabut yang aku. Sama tadi cumi kesaksian Bapak Ibu. Udahlah Tuhan, aku udah gak kuat, cabut aja lah, saudara. Untung Tuhan gak mau jawab doanya cumi. Coba kalau dijawab, gak jadi makan somai kita kali ini, saudara. Haleluya. Pernahkah saudara alami seperti itu? Mungkin saudara gak pernah minta mau mati kali ini. Tapi keadaan kita, saudara, terpuruk. Kita hopeless, kita stres. Kita udah gak tahu lagi mau gimana. Sedikit banyak mungkin saudara cari pelarian. Kalau ketemu yang baik, kalau ketemu yang gak baik, tambah hancur kita, saudara. Makanya pria-pria ketika stres di rumah, dia lari keluar. Apa yang dia lakukan? Dia minum, dia mabuk. Ya. Apa yang terjadi? Apakah ketika dia minum, dia mabuk, masalahnya selesai? Enggak. Ketika dia sadar, mabuknya hilang, masalahnya tambah besar. Saudaraku, inilah kita manusia. Jangankan kita, Elia aja, saudaraku, Daud aja yang begitu hebat. Dalam keadaan tertutup kondisi tertentu, dia mulai putus asa. Dia mulai ibarat kata saudaraku stres yang orang bilang. Maka gak tanggung-tanggung dia bilang ini, Tuhan cabut aja nyawaku Tuhan. Padahal hanya baru dengar loh ancaman, belum terjadi, tapi dia udah ketakutan luar biasa. Bapak Ibu, kadang-kadang saudara, ketika saudara diperhadapkan tantangan masalah kehidupan ini, kadang-kadang saudaraku setan dia tebar itu namanya roh ketakutan ke dalam diri kita. Udahlah, hidup kamu gak ada artinya, udahlah, depan kamu udah hancur, udahlah, begini begitu dan sebagainya. Engkau sudah terpuruk, gak ada yang tolong kamu, gak ada yang bantu kamu. Gereja gak bisa bantu, saudara gak bisa bantu, ya, temanmu gak bisa bantu. Udahlah, ngapain lagi lama-lama. Tuhan, saya mau katakan begini kepada Bapak. Ya, memang, ya, ibarat kata pepatah bilang nobody perfect itu, saudara. Ya, tapi saya mau katakan begini, saudara. Di tengah situasi kondisi seperti itu, kita bisa belajar dari Elia dan Daud, saudara. Kalau kita kembali ke dalam di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, mari pimpin, ya, tampilkan lagi 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Kalau kita kembali ke dalam ayat pertama kita, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud?
saudara. Dan saya percaya apa yang dilakukan oleh Daud itu juga sama dilakukan oleh Elia, saudara. Di dalam 1 Samuel pasal 30 tadi yang saya sampaikan, tampilkan itu. Nah, ada perkataan terakhir dikatakan di situ. Saya akan baca sekali lagi Bapak Ibu. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing anak-anak dan laki-laki dan perempuan dan istrinya, saudara. Nah, kalimat terakhir bilang begini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Saudara, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan udah gak ada lagi harapan, dalam keadaan terancam, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak menyalahkan pengikutnya, dia tidak lari dari masalah, saudaraku. Berapa banyak kita yang lari dari masalah, saudaraku? Kalau larinya ke tempat yang benar, puji Tuhan. Saudara lari ke gereja, puji Tuhan. Tapi tidak sedikit saudara lari bukan ke gereja, saudara lari ke tempat-tempat yang lain. Yang mungkin saudara berpikir tempat itu bisa memberikan pertolongan kepada kita. Enggak, Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud, saudaraku? Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan stres, dalam keadaan depresi, saudaraku, dalam keadaan ibarat kata no hope, gak ada lagi harapan. Apa yang dilakukan oleh Daud, apa yang dilakukan oleh Elia, saudaraku? Alkitab mengatakan bahkan Daud menguatkan kepercayaannya kepada siapa? Kepada Tuhan Allahnya. Ini yang saya mau sampaikan kepada kita pada pagi hari. Ayo Bapak Ibu, ya. Jangan pernah engkau, saudara, menghadapi tantangan masalah. Ya, ada waktu kita berdiri, bertahan. Ya, ibarat kata orang bilang, saya ambil nafas dulu ya. Kalau saudara lagi lari nih, ya tiba-tiba saudara capek segala macam, saudara berhenti. Yes, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah saudara mundur lagi. Janganlah. Saudara untuk berhenti sejenak, itu ambil nafas. Setelah itu saudara jangan lari lagi. Jangan saudara mundur. Kalau saudara mundur, berarti saudaraku rencana Tuhan, apa yang Tuhan lakukan buat kita, itu akan kembali lagi ke titik awal. Maka dari itu Daud bilang apa? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Ya, orang-orang sekitarnya marah sama Daud. Mungkin Daud, ya kalau musuh marah ya oke, musuh saya. Tapi dia orang-orang sekitar dia kepercayaan dia, kok berbalik menyerang Daud? Ada rasa terkejut nggak? Ada rasa kaget nggak? Ada rasa kecewa nggak? Ada rasa marah nggak? Pasti Daud mengalami itu. Tapi dilakukan oleh Daud, saudaraku. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia teguhkan hatinya. Ibarat kata begini Bapak Ibu, dia cari Tuhan. Mungkin dia cari satu tempat yang sunyi, dia berlutut, dia nangis, dia teriak sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan saya udah gak kuat. Tuhan saya udah gak sanggup. Tuhan nyawa saya terancam. Mungkin kalau saudara mungkin hari ini saudara bilang, Tuhan bisnis saya terancam. Tuhan ekonomi saya lagi terpuruk. Tuhan hidup saya udah gak tahu lagi mau kemana. Tuhan. Masa depan kayaknya suram. Masa depan kayaknya gelap. Mungkin seperti Daud saudara. Tapi dengan baik-baik. Daud apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menguatkan kepada Tuhan. Nah ini yang perlu kita belajar dari Daud yang luar biasa saudara. Daud dengan kita, Eli dengan kita sama, enggak beda saudara. Kita sama-sama makan, kita sama-sama bisa capek, kita sama-sama tidur. Saudaraku, mungkin saudara ngalami yang namanya burnout. Mungkin saudara ngalami letih lesu hari ini. Mungkin saudara ngalami yang namanya capek. Aduh rasanya, makanya istilah kata ada yang namanya mager, malas gerak. Ada istilah kata namanya udah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, saudara, mungkin saudara ngalami namanya dalam keadaan suatu saat mungkin kita dalam keadaan kita, rasanya jenuh, bosan. Layani Tuhan bosan, layani Tuhan jenuh, saudaraku. Begitu aja. Belum lagi masalah, belum lagi tantangan, belum lagi pergumulan hidup, saudaraku.
Oh, terima kasih. Ini cucu saya Pak. Ini cucu saya Pak Sofi. Saya punya banyak cucu, teman-teman. Cucu saya banyak sekali. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan ya, Daud mengalami saudara. Daud bukan Superman. Daud bukan superwoman, saudara, sama seperti kita. Dan kalau saya mau bertanya kepada kita pagi ini, apakah pernah saudara mengalami? Saya mau katakan, mungkin saudara kalau ditanya, saudara bilang, oh bukan sekali, bahkan oh, pernahkah saudara mengalami terpuruk, stres, depresi, saudaraku? Elia aja yang begitu hebat, udah bilang sama Tuhan, cabut dari nyawaku Tuhan. Artinya saya bilang Elia bukan mau bunuh diri, bukan. Cuma dia udah ibaratnya udah putus asa, saudaraku. Yang orang bilang mau bunuh diri ya bisa juga, saudaraku. Tapi Tuhan nggak mau cara seperti itu. Tuhan nggak mau kita mengalami seperti itu, Bapak Ibu. Yang Tuhan mau apa, saudara? Bapak Ibu, ada satu firman Tuhan yang kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-24. Silakan pimpin, tampilkan ayat ini. Apa kata Amsal kepada kita, saudara? Amsal 24. Nah, sudah ditampilkan. Saudara perhatikan. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilan, sekali lagi. 3, 2, 1. Kecilan. Jika kita tawar hati pada masa kesusahan, jika kita kecil hati jiwa, jika kita depresi, saudara. Saya layani satu bapak, satu pria, saudaraku, yang mau bunuh diri sama ibu gembala. Kita layani, bapak saya ditelepon, dipanggil, Pak Pendeta, tolong. Ini ada menantu saya mau bunuh diri dari apartemen. Dia punya bapak ibu, dia mau, dia polisi, soalnya dia stres di tempat kerja, dia stres di rumah, dia mau bunuh diri. Saudara, kalau itu terjadi Bapak Ibu, artinya apa? Maka Alkitab bilang apa? Maka kecillah kekuatan. Jika engkau tawar hati pada masa kesusahan, jika kita tawar hati pada masa kesulitan, jika kita tawar hati, yang tawar apanya? Iman kita, saudara. Jika kita tawar hati, iman kita ciut pada masa penderitaan, pada masa kesusahan, pada masa sakit penyakit mungkin menyerang kita, maka Amsal bilang apa, saudaraku? Maka kecillah kekuatan. Saya percaya roh di dalam kita lebih besar dibanding dengan roh yang ada dalam dunia ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Maka dari itu kita belajar. Coba kita lihat satu ayat lagi, Markus pasal yang ke-5. Silakan pimpin, tampilkan ayat ini. Saya sangat dikuatkan, bukan oleh seorang rasul atau bukan oleh seorang orang tua-tua, orang-orang hebat, tapi seorang ibu yang sederhana, Bapak Ibu. Markus pasal yang ke-5 ayat 25 dan sampai 29. Ini ayat udah gak asing lagi buat kita. Ini peristiwa udah gak asing lagi buat kita. Saudara, saya akan bacakan, saudara perhatikan. Ini ayat yang terakhir. Demikian bunyi firman. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun Bapak Ibu, bukan 12 hari, bukan 12 minggu, bukan 12 bulan, 12 tahun. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada gunanya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia udah berobat kemana-mana, duit habis semua, saudaraku. Bukannya sembuh, tapi keadaannya malah semakin memburuk. Saudaraku, seorang perempuan, seorang ibu yang sakit pendarahan. Ayat 27. Tampilkan 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya.
Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya penuh sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, saya berulang-ulang menyampaikan kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun namanya, saudara. Tetapi ketika saya baca ayat ini pada pagi hari tadi, saudaraku, saya mendapatkan ada sesuatu kairos Tuhan, ada sesuatu peningkatan yang dari Tuhan yang diberikan Tuhan kepada saya. Nah, kalau saudara lihat wanita ini, Bapak Ibu, perempuan ini, kurang lebih mungkin dia terjepit seperti Daud. Kurang lebih mungkin hidupnya seperti Elia, saudaraku. Bayangkan, 12 tahun sakit pendarahan, semua harta sudah digunakan untuk apa? Untuk berobat, ya. Mungkin orang bilang begini, di situ ada dokter yang hebat, dia pergi. Di situ ada sinseng yang bagus, dia pergi. Mungkin ada orang bilang, di situ ada tabib yang jempolan, dia datangi, saudaraku. Ya, habiskan semua harta. Bukan untuk hal foya-foya, itu supaya dia bisa sembuh. Tapi Alkitab bilang apa? Bukannya sembuh, tapi keadaan yang semakin buruk. Kira-kira kalau kita umpama kata, kita jadi perempuan ini, kira-kira kita mau mati nggak? Seperti Eli, udahlah Tuhan, campur aja Tuhan. Udahlah Tuhan, harta udah habis Tuhan, udah mau gimana lagi? Daripada nyusahin orang lah, ambil dia nyawaku Tuhan. Seperti itu doanya sepertinya nggak salah Bapak Ibu. Tapi doa itu bukan lain dari hati yang penuh iman, tapi hati yang putus asa. Tapi kalau saudara, perempuan ini, ibu ini saudara, dalam keadaan yang udah terpuruk dan terpuruk. Harta benda sudah habis. Tapi ada satu yang dilakukan oleh ibu ini, wanita. Waktu dia dengar kabar tentang Yesus, saudara dengar? Bukan Yesus yang mendatangi perempuan ini yang sakit pendarahan, tapi dialah yang mendatangi Yesus. Dia berjuang Bapak Ibu. Bayangkan 12 tahun pendarahan, mungkin tubuhnya seperti tengkorak hidup, tulang dibungkus dengan kulit. Mungkin untuk berjalan aja udah nggak kuat. Saya waktu Desember 2024, saya dengan tim diakonia datang sama Milan sama Cumbi, betul? Waktu Desember, keadaan Cumbi hanya terbaring di tempat tidur. Borok ada di bagian bokongnya Bapak Ibu. Nggak berdaya, saudara. Seperti wanita. Tapi waktu kami datang, karena waktu Desember itu Pak Cumbi nggak bisa merayakan Natal di gereja, kita yang merayakan Natal di rumah Pak Cumbi waktu itu. Kita nyalakan lilin, kita nyanyikan lagu Mama Kudus. Dan saat itu Bapak Cumbi dia bisa nangis, dia berteriak Yesus. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dengar baik-baik, Tuhan itu sayang sama kita. Amin, saudara. Dan wanita ini Bapak Ibu, wow, dia datang kepada Yesus dalam keadaan yang mungkin udah orang bilang udah gak ada lagi harapan. Maka dari Tuhan di sini, apa yang terjadi? Waktu dia datang kepada Tuhan, ada satu seorang yang baru. Dia bilang begini, asal ucapan saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, ini perkataan yang bukan keluar dari orang yang tadi yang dikatakan apa? Jika engkau tawar hati pada masa kesesatan, maka kecillah kekuatanmu. Ini bukan perkataan yang keluar dari orang seperti itu, tapi ini perkataan yang luar biasa, saudara. Seperti bom nuklir, saudaraku. Kalau dia meledak, dahsyat ledakannya Bapak Ibu. Ketika perempuan yang sakit pendarahan berkata, apabila aku dapat menyentuh ujung jubahnya Tuhan, maka aku akan sembuh. Bapak Ibu saudaraku, dari rumah untuk dia datang kepada Yesus, itu yang namanya proses, itu yang namanya bayar harga. Gak gampang saudara. Gak ada yang tolong dia, gak ada yang gendong dia. Dia mesti jalan sendiri. Mungkin dia merangkak, mungkin dia merayap.
Tapi semua halangan rintangan tidak menjadi kendala buat dia. Karena dia mau ketemu Tuhan, saudaraku. Saat dia mengalami kejepit, dia tidak tawar hati. Saat dia menghadapi pukulan bertubi-tubi, dia tidak kecil hati. Dia kejar terus, dia cari Tuhan terus. Makanya Bapak Ibu, ada satu ayat firman Allah bilang begini. Ya, cari Tuhan. Minta, cari dan ketuk pintu. Dan saya katakan, bila perlu ketuk sampai jebol pintu ini, saudara. Ingat, apa ini Bapak Ibu? Mungkin secara pribadi saya tidak tahu apa yang kau alami hari-hari. Pergumulan, tantangan, cobaan, sakit penyakit, yang stres, depresi, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, gimana begini, gimana begitu. Ya. Nah ini kan realita kehidupan Bapak Ibu. Tapi kalau engkau kecil tawar hati karena kita mengsal, maka kecillah kekuatan. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari wanita sakit pendarahan ini. Dalam keadaan yang ibarat kata orang bilang, udah ngapain lagi, udah kamu mati aja lah. Enggak, wanita ini bangkit Bapak Ibu. Waktu dia dengar kabar tentang Yesus, sama dengan kita pagi ini, bangkit saudara. Ya, percayalah, memang bagi kita mustahil. Aduh, rasa-rasakan kiamat Tuhan. Aduh, rasa-rasakan kepala mau pecah Tuhan. Betul, secara manusia. Tapi saya mau katakan, bagi kita mustahil. Bagi dia yang telah disalibkan, tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Mujizat masih ada. Amin. Senggol kiri kanan, mujizat masih ada. Jangan kau tawar hati. Jangan kau kecil hati. Betul, engkau stop dulu, berhenti. Tapi jangan pernah kau mundur. Berhenti untuk ambil napas. Setelah itu, jalan dan lari. Sampai finish, sampai ke tempat tujuan kita. Itu baru dahsyat Bapak. Amin. Itu baru namanya luar biasa. Ayo Bapak Ibu, bukankah Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Aku akan menyertaimu, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi Tuhan akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan tahu sakit penyakitmu. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan tahu air matamu. Tuhan tahu pedih hati, susah hati, putus asa, rasa-rasanya udah gak bisa lagi berbuat apa-apa. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan mau adalah jangan pernah kau kecil hati. Amin. Jangan pernah kau tawar hati. Maka dari itu ada satu ayat bilang begini, carilah Tuhan. Cari Tuhan. Wanita sakit pendarahan, dia tidak cari lagi yang mana-mana. Kenapa? Karena yang lain udah gak bisa tolong dia. Dia cari Tuhan. Dan saya mau katakan, orang yang cari Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Bukankah dia berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban. Aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Beribu-ribu kali saya katakan kepada jemaat anak-anak Tuhan, setiap tetesan air mata kita mengalir, Tuhan lihat dan Tuhan tampung di dalam kehidupannya. Amin, saudaraku. Mungkin hari-hari kau lagi sedang menabur dengan air mata. Mungkin kau bertanya, mungkin sedikit protes, Tuhan, sampai kapan saya menabur dengan air mata? Kalau saudara saya, sampai kapan saya menabur dengan air mata? Seandainya Pak percaya saya, Pak Pendeta, sampai kapan saya harus menabur air mata? Mungkin saya bisa jawab. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Yang saya tahu adalah Tuhan tidak pernah tutup mata atas kita. Dan Tuhan tidak pernah berhutang bersama kita. Oleh karena itu, lakukan aja bagian kita. Bagian kita apa? Selagi masih ada kesempatan kita cari Tuhan. Andai kata perempuan yang sakit pendarahan ini, dia hanya duduk di rumahnya, menangis di rumahnya, merantap sakit penyakit dirinya di rumahnya, mungkin ceritanya berbeda. Mungkin dia tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mungkin dia tidak pernah mengalami namanya mujizat dari Tuhan. Tapi saudaraku, apa yang dilakukan oleh perempuan? Dia bangun, dia bangkit,
tidak akan pernah ditolak, tidak pernah akan dibuang, apalagi dikecewakan. Cuma masalahnya Bapak Ibu mau nggak? Bapak Ibu mau bayar harga? Bayar harganya di mana? Saudara harus bangun pagi, saudara harus naik motor, ada banjir di depan gereja kita, saudara harus puter. Tadi Pak Nyoba sama Pak Sodi pagi-pagi telepon saya, Pak Pendeta ini jembatan ditutup gimana Pak? Mau gimana nih? Grab saya bingung nih. Oh iya Pak, saya tutup Pak, saya tutup. Saudara bayar harga, saudara harus bangun pagi. Biasanya hari Minggu hari yang paling terindah ya Bu ya, kita tidur rasanya. Saudara harus bangun pagi, saudara harus rebukan kamar mandi, saudara. Cepet-cepet. Itu biasa Timo kalau bangun tidur Bapak Ibu, dia mesti ngumpul dulu Bapak Ibu, tunggu bisa sekian lama saudaraku ya. Makanya kadang kita rebukan kamar mandi Bapak Ibu, ya enggak. Belum lagi Ibu Gembala kalau keramas bisa setengah jam Bapak Ibu ya enggak. Saya nggak tahu Bapak Ibu rebukan kamar mandi kan? Kalau di rumah saudara ada 3 kamar mandi, puji Tuhan ya. Di rumah saya cuma 1 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saudara takut terlambat, aduh enak ditelat nih. Tadi saya kalau dia naik Gojek naik Taman Cibodas Bapak Ibu, karena banjir di Taman Cibodas, mobil yang parkir di rumah sakit Anissa Bapak Ibu, oli bayar harga saudara. Naik Gojek dia kemari pagi-pagi udah nyampe, bayar harga. Wanita sakit perdana, dia nggak mau hanya lengang-lengang kampung. Oh Tuhan datang ya Tuhan, doain saya tumpang tangan. Oh enggak. Dan saya mau katakan ini waktu saudara dan saya ini zamannya bukan lagi Tuhan datang sama kita, tapi kita yang harus datang sama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Jangan kau tawar hati, jangan kau kecil hati, jangan ciut di lampu. Bangkit Bapak Ibu, bangkit. Selagi masih matahari terbit dan tenggelam, bangkit saudara. Karena kita punya Tuhan. Amin. Daud yang menguatkan kepercayaan pada saat dia terancam, pada saat dia udah letih lesu dan berbeban, udah capek. Saudara pernah mengalami itu? Pasti saudara mengalami capek hidup ini. Begini lagi. Kalau saudara saya, Pak Pendeta capek nggak melayani? Capek Bapak Ibu, jujur saya mengatakan capek. Ya Pak, capek. Belum lagi mikirin masalah keluarga, mikirin lagi masalah jemaat, belum lagi mikirin saya sebagai ketua jaringan doa kantor, belum lagi mikirin ini, mikirin itu, Bapak Ibu. Rasanya energi ini, terserah habis. Kalau hari Senin, rasanya hari yang paling ditunggu-tunggu. Makanya Bapak Ibu hari Senin hari liburnya Pak Pendeta, saudara bilang. Rasanya mau tidur seharian, nggak mau kemana-mana Bapak Ibu. Memang ada waktu saudara rest. Ada waktu saudara untuk berhenti, tapi bukan berhenti mundur, tapi berhenti itu untuk saudara ambil napas, atur strategi untuk saudara maju lagi bersama dengan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Mari saya untuk kita bangkit berdiri. Oh haleluya, terima kasih. Kau baik, sangat baik bagi kami ya Tuhan. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, silakan di musik mencari nadanya untuk lagu pujian ini. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Engkau baik, sangat baik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, oh haleluya. Yesus, buka hati. Roh Kudus bicara kepada kita lewat firman. Dari sini, ini kebencian. Bila
Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya kebaikanmu bila nanti telah tiba waktu. Haleluya. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu. Apabila waktu Tuhan tiba, memulihkan. Katakan waktu Tuhan. Dan terbaik. Walau kadang sudah lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan, waktu Tuhan, yang terbaik. Haleluya. Oh Tuhan, kuatkan setiap kehidupan yang lemah. Musik dalamku berikan hidupku jadi kembali dan bawa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu saudaraku, biar dalam kebenaran firman Tuhan kali ini, apabila saudara disentuh oleh Tuhan, apabila saudara dipegang oleh Tuhan oleh firman yang kali ini, jika engkau sabar hati pada waktu kesesakan, maka terima kekuatan. Mari saudara, apapun yang terjadi, kita masih punya Tuhan, kita masih punya Yesus. Lewati cobaan, juga tak percaya. Apa yang harus kita lakukan? Cari Tuhan, waktu Tuhan, waktu Tuhan. Tidak pernah Yesus, Tuhan sangat baik. Saya berikan waktu 1 menit buat saudara. Mungkin ada sesuatu yang saudara doakan kepada Tuhan pagi ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin saudara sampaikan kepada Tuhan. Saya berdoa, firman Tuhan pagi ini menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, memberikan jalan keluar bagi kita yang mungkin sedang alami jalan terputus. Jangan pernah berputus asa, apalagi kehilangan pengharapan. Jangan pernah kita lari dari Tuhan. Jangan. Seberat apapun beban yang ada di pundakmu pagi ini, percaya, kita belajar seperti perempuan yang sakit berdarah. Dia cari Yesus sampai ketemu, walaupun dia harus mengalami tantangan, dia harus bayar harga, dia harus mungkin harus melewati proses
yang begitu sangat berat. Tapi saudara lihat endingnya indah pada waktunya. Oleh sebab itu mari pagi ini saudaraku, saya berdoa jangan pernah kita putus harap. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Depan tertutup, belakang tertutup, kiri kanan tertutup. Tapi pertolongan kita datang dari atas, dari Tuhan. Selama kita datang kepada Tuhan, Tuhan membuka tangannya lebar-lebar. Jika ada di antara saudara pagi ini ada yang sakit, ada yang berbeban berat, ada yang sedang bergumul, mungkin saudara kecewa, putus asa, tiada pengharapan, atau mungkin ada yang ingin mengakhiri hidup. Elia aja yang begitu hebat, dia berkata, Tuhan, saya udah gak sanggup, cabut aja nyawaku Tuhan. Pagi ini saya mau katakan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Lihat, ketika kau mengangkat tanganmu, kau berkata, Tuhan, aku sudah gak sanggup, Tuhan, aku sudah gak kuat. Tolong aku Tuhan. Dengar baik-baik. Maka ada dua tangan dari surga yang akan segera datang menghampirimu dan akan memegang kedua tanganmu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita. Arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Tetesan cucuran air matamu yang membasahi kedua belah pipimu tidak akan jatuh dengan sia-sia. Tuhan lihat dan Tuhan tampung dalam kehidupan emasnya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Siapa yang mau didoakan pagi ini? Lihat, langit di atas itu mulai berbaru. Ada dua tangan yang turun kepadaku pagi ini. Mungkin engkau sudah fokus, di depanmu sudah ada lagi jalan. Waktu Tuhan, Tuhan jangan kami pakai, jangan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, memberkati kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, dan membangkitkan iman semangat kami. Terima kasih ya firman Tuhan yang kami dengar dan kami terima. Roh Kudus, Engkau menyempurnakan firman Tuhan yang kami dengar, dan Tuhan kami percaya semua yang hadir pagi ini mengalami pertolongan mujizat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Baik, sebelum nanti saya serahkan kepada Ibu Nunu, kita akan menyaksikan presentasi dari Bapak Nyoman yang akan menginformasikan kepada kita tentang pelayanan Gideon. Monggo Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mujizat tetap terjadi. Amin. Puji Tuhan saya boleh ada di tengah Bapak Ibu, dan puji Tuhan juga diberikan kesempatan oleh
oleh Bapak Gembala dan juga jemaat yang ada di tempat ini. Tadi kami tersesat sedikit karena jembatan putus, lalu kami positif. Kenapa? Karena supir Grabnya Bapak Muhammad bisa menerima Alkitab ini. Ya, kami sempat ada kesempatan untuk bercerita akan kebaikan siapa Tuhan kita. Ya, puji Tuhan, dia sukacita dan dia berjanji untuk membaca buku ini. Ya, jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya dari Bali, nama lengkap Nyoman Irianto Wibawa, dipanggil Alit. Teman saya dari jauh, dari Kalimantan, Samarinda, Pak Sony. Ya, kami ada pertemuan regional meeting Asia Pasifik di Hotel Marriott, dan juga kami ada national meeting untuk Gideon Internasional di Hotel Trembesi. Jadi kami ada di Jakarta hampir 1 minggu ini. Nah, Tuhan, kami sangat bersuka cita karena teman-teman kami dari Aceh, dari Medan sampai Papua bisa hadir. Untuk apa? Hanya satu untuk membahas tentang penjangkauan jiwa-jiwa di Indonesia lewat The Gideon International. Anak saya 3, istri saya Ibu Yulianti Anggreni dari Semarang. Dia adalah penopang doa saya. Jadi setiap kami bepergian keluar pulau, istri saya yang selalu menopang dalam doa. Cucu baru 1. Ya. Baik, puji Tuhan. Hari ini saya mau berbagi tentang bagaimana pelayanan Gideon Internasional yang ada di dunia dan juga ada di Indonesia. Next. Ya, The Gideon Internasional ini adalah satu lembaga internasional yang terdiri dari para pengusaha dan profesional yang lahir baru, ya, yang berasal dari berbagai denominasi gereja. Ya, kami bukan gereja, tapi kami adalah mitra gereja. Untuk apa? Hanya satu, yaitu untuk penjangkauan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi yang hadir di dalam Gideon itu sebagai anggota Gideon itu dari berbagai denominasi gereja. Jadi kami tidak ada bicara tentang denominasi, hanya satu, yaitu penjangkauan jiwa-jiwa. Next. Ya, apa yang kami lakukan dalam pelayanan Gideon ini, ya, kami melakukan itu dengan ada 3 cara. Ya, perhimpunan melayani dengan doa. Yang kedua, kami bersaksi, ya, bersaksi. Kemudian yang ketiga, distribusi dan penempatan Alkitab. Jadi 3 hal ini yang kami lakukan, ya. Jadi berdoa, kemudian bersaksi, dan mendistribusikan Alkitab. Next. Ya, singkat, dalam sejarah ini ada 2 orang menginap di satu hotel. Lalu pada pagi hari dia ternyata 2 orang ini membaca firman Tuhan. Lalu yang satunya bertanya, seandainya di kamar hotel ini ada di seluruh dunia Alkitab, alangkah baiknya dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya 10 tahun mereka memiliki pegang visi ini. Lalu visi ini disampaikan, akhirnya dia mulai mencetak Alkitab. Nah, setelah 3 orang ini, yaitu George, ya, William dan juga Samuel, 3 orang inilah pendiri dari Gideon yang sekarang sudah ada di 200 negara. Next. Ya, ini cetakan Alkitab pertama. Next. Ya, kami ada di 200 negara dan sudah 126 tahun, dan kami ada di 56 tahun, ya, ada di 200 negara, dan kami ada baru membagi Alkitab 34 juta di Indonesia. Sedangkan di internasional kita di 200 negara sudah ada lebih dari 2,5 miliar, dan juga sudah terjemahkan dalam 108 bahasa. Jadi Bapak Ibu, kalau buka nanti Play Store-nya itu bahasa Batak ada, Nias, Bali, Jawa, semuanya ada. Suku-suku yang ada di Indonesia itu ada di sini. Ya, itu ada berapa itu? 2008 bahasa. Ya, itu yang kami lakukan di Gideon, terus menerjemahkan dalam berbagai bahasa. Kami di Jawa Timur, kalau ada panggilan buka aja Play Store bahasa Madura. Wah, itu mereka senang sekali.
baca satu ayat mereka menangkap. Next. Ya, kelima sasaran yang kami bagikan itu sekolah, rumah sakit, hotel, TNI Polri, dan juga di penjara. Jadi kami tidak boleh membagikan Alkitab Gideon di gereja. Jadi tidak diperbolehkan karena kitab kami, Alkitab Gideon adalah Alkitab penginjilan. Next. Ya, sebelum kami melakukan apapun di dalam pelayanan ini, ya, karena ini adalah pelayanan penginjilan dan memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Siapa yang paling tidak suka? Siapa yang paling tidak suka dengan pelayanan kita? Iblis, setan, kuasa kegelapan tidak suka. Maka kita harus bergandengan tangan, ya, berdoa. Jadi bapak-bapak disebut Gideon, kalau ibu-ibunya disebut auxiliary, penumpang doa kita. Sebelum kita melangkah kemanapun, kita harus bersepakat saat berdoa. Sebelum melakukan ini, teman-teman kami dari Kalimantan Barat, dari Ketapang, sebelum mereka membagikan Alkitab sekitar 5.000 Alkitab selama 3 hari, mereka berkeliling, tapi mereka selalu pagi itu harus berdoa bersama-sama. Next. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kami ada kemanapun, Gideon adalah bukan distributor Alkitab. Gideon adalah penginjil, sehingga kami wajib untuk memberitakan kabar baik ini kepada setiap orang. Ya. Itu ada yang dari Mataram, kemudian ada yang dari Kalimantan, ada seorang ibu dari Bali, seorang polisi, kemudian ada juga yang dari Sambas, dari berbagai hotel. Pasti mereka suka membaca. Saya tanya, Mbak, sukanya baca apa? Oh, suka ini, tapi ini ada buku yang lebih lengkap lagi. Karena apa, Bapak Ibu? Buku kecil ini ada penuntun pertolongan pada saat setelah setiap orang punya pergumulan. Tadi Bapak Gembala mengatakan pasti kita punya pergumulan, stres, khawatir, malah putus asa. Ya. Tapi di sini semuanya ada solusinya. Sehingga setelah melihat ini, kami mau buku ini sangat menolong kami. Next. Ya, dimanapun berada kami melakukan penginjilan. Next. Ya, supir, kalau saya perjalanan kemanapun ya, saya tidak mau dijemput karena sekarang udah ada Grab. Kenapa? Karena kesempatan kami setiap ada perjalanan dengan Grab, pasti kami memberikan ini, dan belum pernah mereka menolak karena mereka tahu bahwa ini adalah Injil. Injil itu adalah kabar baik dan mereka belum punya bukunya. Ya. Ada yang merindukan buku ini setelah lihat YouTube. Mereka sangat rindu di mana saya dapat buku. Di YouTube ada banyak kesaksian. Pak, ini Injil yang Pak cari itu. Pak mau? Oh, saya mau Pak. Mau Pak baca? Iya. 1 bulan kemudian saya telepon, dia dibaptis terima Yesus. Luar biasa. Puji Tuhan. Kenapa Bapak suka membaca? Saya penasaran Pak. Di YouTube itu ada kesaksian, tapi saya tidak punya bukunya. Bukunya Bapak saya baca setiap hari. Akhirnya saya mengambil keputusan. Daniel pun orang tuanya di Jawa, dia tinggal di Bali. Kapan terjadi? Kaget semua dan menolak semua bahwa apa yang keputusan yang diambil itu tidak diterima. Tapi puji Tuhan, 1 orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Amin. Ya, kita hanya tugas kita menabur. Next. Ya, saya dapat pergi ke Bima 2 tahun yang lalu. Bapak tahu Bima ya, 99, hampir 9% Muslim. Hanya 0,0% Kristen. Jadi saya mengunjungi 4 sekolah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saya kunjungi sana, 6 hamba Tuhan menyampaikan kepada saya, brother, not go to your school, jangan pergi ke sekolah. Kenapa? Saya dipanggil 6 hamba Tuhan, dipanggil di sana, tidak boleh mengadakan penginjilan di daerah kami, karena ini adalah mayoritas Muslim. Lalu saya berdoa, lalu tahun Januari yang kemarin saya datang lagi. Saya berdoa, saya berlutut berdoa, Tuhan apa yang terjadi? Saya mau memenangkan Nusa Tenggara Barat. Saya berdoa dengan teman. Akhirnya Tuhan tunjukkan, pergi ke sekolah negeri 1, sekolah unggulan yang dekat kantor bupati di sebelah lapangan. Saya datang, saya tidak kenal siapa. Begitu saya masuk halaman, saya berdoa, saya datang, ketemu dengan kepala sekolah Pak Kiai. Pak Kiai ini, Bapak dari mana? Saya dari Yayasan Gideon, Pak. Ada apa, Pak? Saya mau membantu siswa Bapak untuk memperbaiki karakter siswa Bapak.
Begitu saya bilang karakter siswa, langsung dia, iya Pak, gara-gara HP anak sekarang itu sudah bodoh semua. Oh dia malah curhat, 1 jam dia curhat Pak. Saya dengarkan saja. Terus dia cerita kalau di depan di pagar sekolah, di dalam sekolah dia sangat menghormati saya. Begitu di luar dia tawuran. Jadi dia punya pergumulan. Pak, kami punya buku ini yang dapat memperbaiki karakter siswa Bapak. Saya tidak ada bicara agama. Saya ada bicara maaf, agama itu bicara masing-masing. Oh silakan Pak, alhamdulillah. Bapak silakan taruh di perpustakaan. Hanya kami tempatkan ini, buku ini, dan kami juga tempatkan bahasa Inggris. Ini pertama kali sekolah dibuka untuk menempatkan Alkitab. Puji Tuhan. Satu firman Tuhan, kabar baik ada di sekolah itu, kita tidak tahu siapa yang membaca, pasti akan terjadi mujizat. Amin. Ya. Akhirnya setelah itu teman saya yang dari Bima dia berkata, Pak, kirim 3.000 Alkitab. Kami mau bagikan ke semua sekolah-sekolah yang ada di Bima. Ya, itu puji Tuhan, itu cara kerja Tuhan. Ya, waktunya Tuhan kita lakukan saja. Next. Ya, ini kami bagikan di sekolah-sekolah ya. Next. Ya, next. Dan kami juga beri kesempatan bagi yang non-Kristen. Kami kesempatan untuk membagikan itu. Itu ada di Kalimantan, Putu Simbau. Ya, mereka sangat suka kita. Punya kesempatan kami masuk ke sekolah, Bu, boleh kami bagikan? Oh, tidak boleh Pak. Masuk aja ke kelas-kelas. Kalau kumpulkan semua nggak boleh. Kesempatan kami bercerita tentang buku ini. Ternyata di kelas ada yang murid Muslim, yang Kristen. Siapa adik-adik yang mau juga menerima kabar baik ini? Semua angkat tangan, akhir kami membagikan bagi yang Muslim juga. Nah itu puji Tuhan ya, kesempatan itu ada setiap saat. Next. Ya kami bagikan di hotel. Kalau Bapak Ibu ke Bali buka aja lacinya, pasti menemukan Alkitab kita. Ya kadang-kadang diambil tidak apa-apa. Ya kami di Jember itu 3 bulan sekali habis. Diambil oleh apa? Karena ada festival di Jember, Jawa Timur. Festival itu banyak tamu diambil. Puji Tuhan sehingga kami terus menempatkan kita di laci hotel. Next. Ya, kami juga TNI Polri yang siswa-siswa yang belajar di beberapa tempat kami juga bagikan. Next. Ya, di TNI Polri di Camp Blitar. Next. Ya, kepolisian. Ya, di penjara kami bagikan Alkitab ini. Next. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini adalah penjara yang ada di Bali, penjara narkoba. Bapak tahu berapa napinya di situ? 2.500. Bisa dibayangkan. Anak-anak ini adalah anak-anak baik, tetapi karena pergaulan, karena mereka salah pergaulan, mereka jatuh ke dalam narkoba. Ya. Kami kumpulkan semua ada 46. Puji Tuhan dari 2.500 ada 46 anak Tuhan yang ada di situ. Kami berikan kalian adalah biji mata Tuhan. Kalian adalah domba tersesat yang harus memberitakan kabar baik di tempat ini. Lalu dia menerima Alkitab ini, biasanya Alkitab itu tidak boleh dimasukkan ke kamar, tetapi kamu harus bawa ke kamar, taruh di bawah bantal, baca setiap hari. Beritakan kabar baik. Dia menangis, Bapak Ibu. Lalu dia sadar bahwa siapa dia ada di tengah penjara. Akhirnya puji Tuhan saya dapat informasi dari sipir ada 6 anak Tuhan yang hidup ya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, itu cara dia mau memberikan harapan. Next. Ya di rumah sakit, ibu-ibu sering kali datang ke rumah sakit, mereka banyak yang didoakan. Walaupun dia Muslim, Buddha dan juga Katolik ya minta didoakan. Karena apa? Hanya satu yang dia minta apa? Kesembuhan. Hanya satu. Siapa yang menyembuhkan? Bu percaya? Siapa yang menyembuhkan? Percaya. Siapa? Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Nah itu sudah dia ucapkan. Kita lakukan itu dan ibu-ibu melakukan itu. Next. Ya ini Alkitab yang ayat yang menguatkan kita bersama-sama. Bisa kelihatan dari jauh. Bisa dibaca? Bisa? 1, 2, 3 kita baca. 1, 2, 3. Ya, ini menjadi penguat kami dari Gideon Internasional. Setiap kami melangkah, firman yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Next. Baik Bapak Ibu, ini sederhana sekali seorang bapak yang di Jawa Tengah, dia seorang
penari becak di depan gereja di Klaten ya. Lalu dia akan banyak uang, lalu akhirnya dia main judi dan akhirnya tangkap polisi, ikut aku ke penjara, penjaranya dia penjara. Di penjara dia terima kitab ini, Pak Sabaldi ini, dia membaca buku ini. Tapi dia baca firman Tuhan, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ikutlah, dulu kok sama firman ini, ikutlah aku, ikutlah. Tapi saya kalau diperintahkan penjala manusia, akhirnya dia keluar dari penjara, dia pulang ke desanya. Di desanya dia membuka pintu bagi pelayanan doa. Ada tim doa yang datang, dia buka lebar-lebar. Akhirnya dia didoakan Pak Sabadi dengan keluarganya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua minta didoakan, datang ke rumahnya Pak Sabadi. Puji Tuhan, ada 65 jiwa dibaptis menerima Yesus dari Alkitab yang terima di penjara sebagai seorang tukang becak. Tuhan melakukan segalanya dengan berbagai cara untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Siapapun asal kita mau menerima Yesus, keluarga diselamatkan. Next. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada nih Pak Triovanto ini, dia mau beli pulsa, kemudian warung punya tutup, lalu dia menemukan Alkitab ini sudah robek di tong sampah. Next. Nah itu sudah dirobek ya di tempat tong sampah, lalu dia ambil, dia pulang. Triovanto ini belajar ilmu, dia banyak membaca buku, tapi tidak menemukan kebenaran. Akhirnya dia menemukan jalan lurus. Panggillah semua keluargamu, panggillah. Terus dia apa maksudnya dipanggil untuk diselamatkan? Akhirnya dia sampaikan kepada istrinya. Istrinya juga pada malam hari dia bangun pagi, dia menyampaikan, saya tadi nyari yang wajahnya bercahaya pakai jubah putih. Akhirnya dia mengkonfirmasi keduanya, ini Yesus juru selamat, jalan lurus. Akhirnya mereka putuskan menerima Yesus, tetapi ada rasa takut. Kenapa? Keluarga besarnya adalah Muslim. Nah lalu dia menyampaikan itu, akhirnya keluarga besarnya diselamatkan dari buku yang dibuang ke tempat sampah. Puji Tuhan ya, dari buku Alkitab kita, firman kita adalah firman yang hidup ya, amin. Firman yang hidup, dan akhirnya keluarga besarnya diselamatkan. Next. Seorang bapak perwira polisi dari Bali, Pak Wayan Surata ini, dia ditugaskan oleh atasnya untuk mengambil Alkitab yang pernah dibagikan karena tidak tanpa izin. Oke, akhirnya dia cari mendapatkan satu buku ini. Dia dipindah ke Jawa Barat. Sampai Jawa Barat dia membaca buku ini, tidak ada yang mengiling, hanya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena dia perwira, tidak ada yang membaptis. Akhirnya dia kembali ke Bali. Ada seorang pendeta dari gereja Bali yang membaptis dia. Sekarang menjadi anggota Gideon di Denpasar. Ya, puji Tuhan, dari Alkitab yang dia terima, dia menerima Yesus. Ya, next. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Sambas, ya saya dapat ke Sambas, ada seorang teman saya di Sambas, seorang pendeta, dia mendirikan 9 gereja di sana dari kampung. Saya lahir di sebuah desa di Bali, desa Kristen. Ya. Dia katakan beli itu kakak datang aja ke sekolah ini, itu anak-anak di sana tidak punya Alkitab. Saya datang ke sana, akhirnya diterima sama Bu Delisa itu yang pakai jilbab itu. Bu Delisa, begitu saya sampai di sekolah itu, Bu Delisa bilang, dia langsung berdiri, dia langsung ngambil buku di mejanya. Ada apa Bu? Saya beli buku ini untuk apa? Untuk anak-anak Kristen karena tidak ada bacaan di sini. Saya merasa berdosa kalau anak-anak Kristen di sekolah kami tidak ada buku bacaan. Akhirnya kami juga bawakan buku Alkitab. Alhamdulillah Bapak. Jadi silakan Bapak memberikan buku untuk anak-anak. Jadi saudara kita yang juga terbeban untuk anak-anak yang tidak memiliki Alkitab. Itu cara doa luar biasa ya, bahwa kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang rindu untuk berbagi. Next. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami juga mengadakan pelatihan sederhana untuk percakapan penginjilan dari Gideon yang dilakukan oleh beberapa gereja-gereja bersatu, 3 gereja, 4 gereja bisa bergabung. Kami dari Gideon memberikan pelatihan untuk itu. Ya, baik next. Ya, kita akan baca, bisa udah kelihatan jelas ya. Kelihatan ya? Kita bisa baca 1, 2 mulai. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap yang tidak menghasilkan buah yang baik akan dibuang ke dalam api. Kapak sudah tersedia bagi setiap pohon yang tidak menghasilkan buah dan akan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu, saya sudah beres dengan Tuhan.
oke, saya pelayani. Saya sudah beres dengan keluarga, oke, keluarga saya sehat dan baik. Saya sudah beres dengan job saya, pekerjaan saya, oke, saya diberkati. Tapi ada satu hal, pertanyaannya, apakah kamu sudah berbuat? Ini menjadi pertanyaan. Apakah kamu sudah memenangkan satu jiwa? Karena satu jiwa diselamatkan berlaksa-laksa malaikat di surga bersorak-sorai. Ini menjadi satu tugas kita semua, bukan tugas saya, amanat agung dari Tuhan. Jadikan semua bangsamu muridku, baptis dan ajar. Nah, ini menjadi kekuatan kami dari Gideon. Kami harus selalu melangkah melakukan apa yang Tuhan amanatkan kepada kita. Next. Baik Bapak Ibu, kami mencetak buku ini di LAI TB1 karena di seluruh Nusantara masih menggunakan TB1 dan semua minta TB1 tidak TB2 ya. Kalau yang di hotel kami tempatkan yang lebih besar ini, kami bagikan secara gratis ke 268 camp yang ada di Indonesia. Next. Nah, pada tahun yang lalu kami membagikan 800.000 Alkitab. Mohon didoakan tahun ini, next. Mohon didoakan tahun ini kami membagikan 900.000 Alkitab. Ya, kemarin kita targetkan 800 tahun yang lalu 850 sudah tercapai dan tahun ini kita sudah sepakat di Hotel Provinsi kita akan membagikan 900.000. Kami memerlukan dana, kami memerlukan penuai yang siap untuk membagikan itu. Ya, kami memerlukan daya. Bapak Ibu kalau terpanggil untuk terbeban pada penyiapan jiwa-jiwa, silahkan untuk nanti bergabung dengan pelayanan Gideon. Tadi sangat simpel, berdoa, bersaksi dan menabur. Ya, tidak ada hal yang sangat khusus yang dilakukan, tetapi menyediakan waktu untuk Tuhan. Kami juga memerlukan dana dan cetak ini 15.000 per satu eksemplar ini untuk dana cetak kita. Kalau ada Bapak Ibu terbeban untuk itu, persembahan Bapak Ibu dipergunakan 100% untuk pencetakan Alkitab. Baik, mungkin boleh saya sedikit bersaksi Pak. Saya orang Bali, kok orang Bali kok Kristen gitu ya? Orang Bali kok Kristen ya? Oke, jadi kakek nenek saya itu Hindu. Ya, begitu masuk Kristen karena adat dia harus diusir keluar dari lingkungan desanya. Pindahlah, bukan dipindah, diminta untuk pergi ke Bali Barat yaitu forest apa hutan di situ yang tidak ada apa-apanya. Disitulah memulai orang Hindu Kristen pertama kali membuka hutan. Mujizat terjadi terus-menerus. Dari 30 orang yang diutus ke sana, dia jalan kaki 3 hari 3 malam. Ya. Kemudian dari situ berkembang orang Kristen hidup pertama kali di desa Blimbing Sari. Kalau Bapak Ibu nanti ke Bali ya, itu ada desa Kristen satu-satunya yang sekarang jumlahnya sudah hampir 15.000, ada 70 gereja. Nah, bagaimana Tuhan mujizat terjadi setiap hari. Tidak ada yang meninggal di forest itu walaupun ada malaria. Semua anaknya sarjana, semua anaknya diberkati Tuhan. Anak pertama jadi pendeta. Nah, saya ada di sini, ya saya ada di tengah Bapak Ibu ini karena hanya satu. Bapak dan Ibu dan kakek nenek saya mewarisi iman, pergilah beritakan kabar baik. Yaitu yang menjadi kesaksian kami sehingga saat ini kami tetap memiliki Tuhan. Ayah saya berpesan satu, jaga nama baik. Ibu saya berpesan, not Christ your life is zero. Tanpa Yesus hidupmu nol. Itu pesan ibu saya. Dan itu sehingga saya terus dalam perjalanan kemana dalam pelayanan Gideon ini tetap memuliakan nama Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Mohon Bapak Ibu dapat didoakan dan juga support kami. Next. Jadi Bapak Ibu kalau ada terbeban untuk pelayanan Gideon bisa mensupport pelayanan Gideon ini dengan persembahan. Kami gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, yaitu untuk pencetakan Alkitab. Ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Jakarta, Tangerang ini banyak sekali ada camp-camp yang ada. Nanti bisa berhubungan dengan Bapak Gembala untuk dapat menjangkau jiwa. Baik, itu yang boleh kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Pak Sony. Sekarang kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu, ya memang Alkitab ini mungkin benda mati ya. Tapi ketika ada orang yang mungkin lagi sedang punya pergumulan, ingin mencari pertolongan, ketika dia buka ini Alkitab, disitulah kita melihat Tuhan menyentuh dan menyelamatkan satu jiwa. Tadi waktu saya lihat ada Alkitab yang dibuang, Alkitab Gideon yang dibuang ke tong sampah, udah robek, ditemukan oleh seorang bapak. Waktu dia buka, tiba-tiba ada satu nomor firman Tuhan. Wow, luar biasa ya. Ini doa Tuhan Yesus, karena dikatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki satu orang binasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mungkin digerakkan oleh Tuhan untuk ya supaya pelayanan Gideon ini biar terus mencakup banyak jiwa-jiwa. Tadi di tahun ini berapa Pak? Masuknya 900.000 Alkitab ya. Alkitab ini diberikan dengan cuma-cuma di hotel, di sekolah, di tempat-tempat yang sulit gereja untuk menjangkau, tapi Gideon dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Jadi saya sudah foto. Kalau Bapak Ibu yang rindu ingin menabur untuk Gideon, silakan ya. Ada nomor rekening yang Bapak Ibu bisa sedikit ambil bagian supaya dengan donasi Bapak Ibu itu salah satu kepanjangan tangan Tuhan untuk kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa khususnya yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu lihat kan, seorang ibu guru terima kabar baik ya. Tadi ada Pak Nyoman pintar sekali ya caranya ya, merubah karakter ya. Jadi Pak Nyoman tidak datang, ini loh Kristen bukan, tapi dia bilang tidak mau supaya siswa Bapak mengalami perubahan karakter. Siapa yang mau Bapak Ibu? Ternyata Pak Nyoman keluarkan kita. Wow, luar biasa. Bapak Ibu mau dukung doa? Ya, kalau Bapak Ibu diberkati tergerak silakan untuk Bapak Ibu ambil bagian dalam kegerakan Gideon ini. Memang ciri khasnya adalah kalau kita biru ya Pak Ibu ya, kampungnya ya, ya Mas Ade ya, biru ya. Ya. Kalau itu udah berapa tahun di Indonesia Pak Ibu? 56 tahun sudah 56. Ya, luar biasa ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mau kita bangkit berdiri, kita doakan untuk Pak Nyoman sama Pak Sony supaya beliau menjadi kepanjangan tangan Tuhan di Gideon untuk memberitakan kabar baik. Tadi sempat tadi Pak Nyoman bilang, saya nggak mau dijemput, saya lebih baik naik Grab, karena justru itu kesempatan Pak Sony dan Pak Nyoman untuk memberitakan kabar baik. Dan supir Grab itu bisa menerima sebuah buku kehidupan, yaitu firman Allah. Bapak di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sidang jemaat YSPDI mendukung, mendoakan pelayanan Gideon ini, dan juga untuk Pak Nyoman dan Pak Sony, baik Pak Nyoman dari Bali dan juga Pak Sony dari Kalimantan. Kami doakan dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, dan lewat pelayanan kedua hamba-Mu ini, kabar baik, Injil keselamatan lewat Alkitab dan dicetak oleh Yayasan Gideon ini menjangkau jiwa-jiwa yang tak terjangkau. Terima kasih Tuhan, semua yang dibutuhkan baik dukungan doa maupun juga donasi, Tuhan pakai, Tuhan berkati, dan Tuhan gerakkan setiap jiwa-jiwa anak-anak Tuhan untuk mendoakan dan juga untuk bersuara pelayanan Gideon ini yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa berkati Pak Nyoman dan Pak Sony. Tuhan jaga lindungi dan juga keluarga rumah tangga kedua hamba-Mu. Tuhan juga selalu proteksi dan Tuhan selalu
mencukupi apa yang dibutuhkan diperlukan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih Pak Nyoman untuk Alkitab videonya ya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Nyoman, Pak Sony, dan misi visinya di dalam nama Yesus selalu berhasil menjangkau jiwa-jiwa dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya. Sebentar nanti kalau pulang saudara dan guru-guru pulang karena kita akan dijamu oleh Coach Jumbi dan istri siomay yang enak banget ya. Kita akan memberikan persembahan nanti dibantu dengan Pak Ahok ya, dengan Pak Yopi, ada Pak Yopi ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup dan Engkau mengerti setiap rencana-rencana dalam hidup kami Bapa. Biarlah kami yang belum mengerti akan visi misi kami Tuhan, Kau taruh di setiap hati kami visi dan misimu Bapa. Dan Kau berkati tangan-tangan kami Tuhan, sehingga kami dapat memberikannya yang layak, yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan dengan dahsyat, amin, haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mana kasih langit, tapi setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Mulutku memuji, jiwaku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ada kekuatanmu bertahan aku berhenti memuji namamu. Jangan terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mana kasih langit, dalamnya padaku. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Jiwaku memuji, jiwaku pun bersorak memuji namamu Yesus. Ada kekuatanmu jangan terukur besar setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mana kasih langit, dalamnya padaku. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar
kami ucapkan soal Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bagi berdiri. Kita mau mengucap syukur dan kita mau katakan, Yesus pegang tanganku. Yesus Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berada di tengah kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Bahkan Kau Tuhan memegang tangan kami Tuhan. Tidak pernah terlepaskan sedetik pun Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan kami juga percaya Tuhan Yesus. Mujizat-Mu Tuhan masih ada sampai saat ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan kuasa-Mu dahsyat buat setiap kami Bapa. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan terjadi buat anak-anak-Mu di tempat ini saat ini juga Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan boleh menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Kami percaya pernyataan-Mu selalu ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu keberadaan mereka masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Engkau terlebih tahu Tuhan Yesus setiap masalah dan pergumulan kami saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan lewat ibadah pagi ini Tuhan, kami pula membawa kemenangan yang luar biasa daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Yayasan Gideon Tuhan Internasional. Kami doakan Tuhan Yesus biarlah Tuhan yayasan ini Tuhan semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa yang boleh percaya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau pakai Tuhan para pengurusnya Tuhan supaya mereka juga menjadi semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat para pelayan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan para pelayan-Mu yang telah berbahagia Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Tuhan Yesus. Kau pakai mereka Tuhan di luar sana Tuhan untuk memberkati nama-Mu ya Bapa. Untuk menjangkau juga Tuhan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Kami sudah berhenti berdoa Tuhan, tapi kami percaya doa-Mu terus Tuhan Yesus
terus Tuhan menyelamatkan setiap kami. Tuhan kuasa-Mu juga Tuhan, terus Tuhan Yesus berada di dalam kami ya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu juga Tuhan, terus selalu ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan Yesus. Kau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Lewat bibir-Mu Tuhan Yesus, kesembuhan sudah terjadi ya Bapak. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita pulang, dan saudara, apa yang kita di rumah Tuhan, Tuhan memberkati berlipat ganda. Bapak Ibu Saudaraku, terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus turun kepada kita pribadi pas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, 1 minggu ke depan apa yang kita akan dipakai Tuhan cukupkan. Bahkan Tuhan lebihkan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan, sakit, penyakit, atau niat jahat orang tertentu. Dan Tuhan mengirim malaikatnya rapi menjaga melindungi kita. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dan porsi dari Tuhan dan bawalah dengan penuh sukacita. Bapa, terima kuasa, mujizat dan berkatnya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Beri salam saudara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah diingat, jangan dapat melawan. Kita lebih dari lebih dari pemenang dalam segala perkara,
Mati kan.